akan mempraktikkan sesi konseling kelompok. Sebelum masuk ke praktek sesi konseling kelompok, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Hakim sebagai konseli dengan nama Benny. Halo, saya Opik Taufik Ramdhani dengan berperan sebagai konselor dengan NIM 23841302220. Halo, aku Najila Aulia berperan sebagai konseli dengan nama Aulia. Halo, namaku Arya Salsa Nabila berperan sebagai konseli dengan nama Arya Salsa. Halo, aku Sylvia Agustina berperan sebagai konseli dengan nama Cilvia. Dalam melakukan konseling kelompok, terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan oleh konselor. Yang pertama, tahap pembentukan. Dalam tahap pembentukan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diinisiasi oleh konselor. Yang pertama, konselor perlu menyambut, menyapa, serta memuji kehadiran para konselingnya. Yang kedua, konselor memperkenalkan diri sekaligus memantik perkenalan oleh para konselingnya. Yang ketiga, konselor melakukan ice breaking untuk memicu terjadinya kenyamanan, keamanan, dan juga perasaan cair antara konselor dan para konselingnya. Yang keempat, konselor memperkenalkan kontrak konseling. Dan yang kelima, konselor perlu menanyakan kepada para konseli apakah para konseli sudah nyaman atau belum melalui tahapan sebelumnya. Nah, adapun tahap selanjutnya yaitu tahap storming atau peralihan dalam konseling kelompok. Pada tahapan ini, storming peralihan dalam konseling kelompok adalah periode di mana konflik dan ketegangan muncul di antara anggota ini. Nah, merupakan fase penting lah untuk tahap peralihan ini. Meskipun seringkali menantang dalam proses kelompok, bukan berarti tahapan adanya storming atau peralihan ini bukan merupakan kegagalan jika ada tahap storming. Ini menjadikan malah sebaliknya menandakan kelompok ini mulai berkembang dan bergerak maju untuk kematangan. Konseling kelompok merupakan tahap pelaksanaan di mana dinamika kelompok berkembang. Masalah yang diangkat mulai dibahas secara mendalam. Proses konseling kelompok berlangsung dengan melibatkan konselor. Interaksi antara anggota kelompok merupakan fokus utama dalam membantu individu mengenali masalahnya, mendapatkan umpan balik dan menemukan solusi. Dan kegiatan dalam tahap inti. Nah, yang pertama ada eksplorasi permasalahan pribadi secara lebih dalam. Nah, yang kedua ada diskusi dan klarifikasi masalah antar konseling. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu penerapan teknik konseling oleh konselor. Tahap yang terakhir yaitu tahap joining. Di sini adalah tahap pengakhiran yang mana di dalam tahap ini merupakan pengakhiran dari sesi konseling kelompok yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini ada beberapa macam kegiatan, yaitu yang pertama ada evaluasi dan refleksi terhadap konseling kelompok yang sudah dilakukan. Lalu perpisahan, dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Selamat datang semuanya. Sebelumnya kita perkenalkan diri masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Opik Taufik Ramdhani. Dan kita di sini pada sesi konseling kelompok sekarang akan bahas tema itu manajemen stres. Nah, di sini kalian bebaslah mengekspresikan atau menyuarakan ekspresi kalian, stres kalian gitu kan. Sebelumnya marilah kita perkenalkan diri dulu masing-masing. Mangga, boleh dari Mas ini dulu, siapa? Nama saya Benny, umur saya 20 tahun. Saya asalnya dari Purworejo. Oke, boleh lanjut. Oh ya, saya Sylvia Agustina dari Cirebon Timur. Lanjut, Mbak. Nama saya Salsa, saya berasal dari Korea. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Aulia dan saya dari Jakarta. Oke, tadi Mas Rizky dari Purworejo, Mbak Silvi dari Cirebon Timur, dan Mbak Alia Salsa dari Korea, dan Mbak Aul dari Jakarta. Oke, sebelum mulai sesi konseling kelompok, kita tes fokus. Kita bersama gitu kan, kita speaking bersama lah.
Nah, kita ice breakingnya gini. Untuk pagi kita tepuk 1 kali, siang kita tepuk 2 kali, sore 3 kali, dan kalau malam kita tepuk kita gini. Gitu ya. Pagi. Sekarang masih oke. Aduh, gimana ini? Apa emang? Kita ulang lagi sampai kita fokus semuanya untuk bisa menjalankan dengan lancar sesi kelompok konseling kelompok. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Siapa yang sudah? Oke, sekali lagi tepuk sore, Habis Benny, astagfirullah Benny. tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Oke, mungkin cukup speaking, kita dilanjut. Sebelum masuk ke sesi konseling kelompok demi kenyamanan bersama, demi kesepakatan bersama, kita akan konseling dulu ya. Yang tadi udah di-share ke kalian masing-masing itu, maka boleh dibaca untuk menyepakati kontrak konseling tersebut. Boleh dibaca dan dikaji dengan teliti. Kalau emang ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya izin bertanya. Oke, Mas Denny. Karena di sini ada pernyataan apakah untuk menjaga kerahasiaan, memang benar mau menjaga kerahasiaan banget di sini. Oke. Nah, di situ kontrak pelajar pasti kita di sini menjaga kerahasiaan kalian masing-masing, itu curahan isi hati kalian masing-masing. Dan saya dan teman-teman semuanya di sini sepakat untuk menjaga ini, tidak boleh menyebarluaskan ataupun kita bercerita kepada orang lain terkait kepribadiannya masing-masing yang emang akan dicurahkan di dalam forum ini gitu. Seperti itu Mas Desi. Mas Benny. Baik, terima kasih. Oke, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Apakah dicukupkan? Oke, kita lanjut sesi konselingnya. Oke, saya mulai dulu ya. Untuk saat ini kan tadi udah dijelaskan tembakan manajemen stres. Nah, biasanya apa sih yang kalian lakukan itu ketika kalian mengalami stres yang benar-benar stres gitu kan? Misalkan saya kalau emang lagi stres, biasanya healing ke hutan maupun kita healing ke ke taman-taman yang emang membuat kita menghirup udara tumbuhan tuh langsung merasa segar gitu pada pikiran. Oke, barangkali mau siapa dulu? Oke, Mbak Salsa. Aku kalau lagi stres itu biasanya nangis, terus abis nangis itu scroll TikTok, terus abis scroll TikTok itu ngedrakor. Oke, tadi kalau Mbak Alia, Mbak Salsa kalau lagi stres tuh nangis, scroll TikTok, terus nonton drakor ya. Iya. Tapi sebelumnya kalau seperti itu, apakah itu bisa mengurangi rasa stres Anda? Bisa, karena walaupun berkurang sedikit, setidaknya stresnya itu nggak terlalu banyak banget sih. Oke. Lanjut dari siapa? Dari siapa? Ini Mas Benny. Mas Benny barangkali. Jangan nangis dulu Mas Benny. Dulu dong. Maka sekiranya apa nih yang dilakukan Mas Benny ketika menolak stres yang emang benar-benar stres banget gitu? Sebenarnya saya tuh punya kebiasaan buruk ya. Kalau lagi stres suka marah-marahin orang-orang. Kalau lagi belajar bareng gitu, kayak marah-marah. Tapi sisi baiknya saya kalau lagi stres biasanya milih buat tidur atau buat makan-makan aja ya makanannya saya sukai gitu. Atau kadang saya kalau lagi stres jalan kaki sih, itu yang bikin pikiran plong banget, jalan-jalan sendirian gitu. Jadi jalan-jalan kemana gitu ya? Iya, kemana aja. Tapi tadi apa yang namanya ada yang menjadi hal buruk kalau tadi stres ya, marah-marah itu maksudnya marah-marah emang ngeluapin stresnya apa emang sengaja pengen marah aja gitu? Kalau yang saya rasain biasanya kalau stres tuh kan tertekan dan mental saya tuh nggak bener, nggak beres dan memicu emosi dalam diri saya sendiri sehingga buat melampiaskannya tuh saya marah-marah ke orang lain gitu. Gitu Mas. Saya Mas. Baik, Mbak Silvi. Saya tuh kalau lagi stres ya paling ke pantai sih. Ngapain ke pantai itu? Menghirup udara segar. Pokoknya sukanya main air lah gitu. Oke, buat Mbak Aul, Saya biasanya baca novel sama denger musik sih. baca novel sama denger musik berarti lebih ke apa namanya teh? Ya gitu. Oke, buat nih yang tadi
kan sudah menjelaskan satu-satu terkait pengelolaan stres tuh. Kalian punya cara tersendiri lah, punya cara masing-masing untuk meredakan stres tersebut. Tapi biasanya kalian stres tuh seringkalinya karena apa sih? Apa emang tugas kuliah tak? Apa emang dari keluarga ada permasalahan apa gimana? Ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu? Berarti stres Mas Rizky, tapi itu hal positif juga ya, maksudnya tadi kayak membuat jurnal emang karena pusing mungkin mikirin materi ataupun dari larinya tersendiri. Tapi itu juga Mas, gimana tergantung kita ngelolanya terkait emang tadi yang membuat Mas Rizky stres gitu kan. Tapi itu sudah menjadi hal positif gitu ya, emang baiklah. Oke, lanjut tadi dari siapa? Mbak Aud. Pemicu stresnya biasanya masalah keluarga sih, dari orang tua, saudara. Oh, pemicu stresnya tadi karena saudara, orang tua gitu kan. Itu kenapa tuh bisa memicu stres? Ya, apa ya, orang tua banyak menuntut kayak gitu lah, Menuntut dalam hal harus jadi sempurna, harus bisa Kayak itu dulu. sempurna dalam segala hal. Emang itu ya mungkin harapan orang tua yang emang apa ya, besar gitu buat anaknya untuk menjadi lebih baik tapi itu kan. Tapi orang tua juga tidak tahu gitu kemampuan kita atau ya kemampuan kita itu sampai mana gitu ya. Ya mungkin itu Mbak Aul sebenarnya nggak gimana ya, jangan terlalu diambil stres atau pusing gitu. Yang penting kita membuktikan kepada orang tua bahwa kita mampu dan bisa untuk membuktikan yang lebih baik. Oke, Mbak. Oh, Mbak Silvi. Sama sih dari keluarga juga. Kenapa tuh keluarganya? Jadi itu kan saya kan enak. Jadi kan saya kan udah nggak ada orang tua kan. Ya. Nah dari itu saya tuh pengennya saya tuh lebih dari dia. Kan dia kan kuliah kan. Nah sedangkan kuliah dia dulu kan. Jadi kan dia tuh tergantungnya ke adiknya. Supaya si adiknya tuh bisa apa namanya lebih sukses dari dia. Sedangkan dia kan kuliah aja kan masih mengertikan dia ya. Kalau aku ya emang gimana ya? Gimana? Terbuka aja, gak apa-apa Mbak Silvi. Ya kalau soal biayanya mah kan emang yang ngambil kan pas saya kan. Ya. Saya dulu deh. Boleh Mbak Beni. Oh. Mas Beni. Kalau Benny sendiri. Benny karena lagi stres Benny. Pemicunya tuh karena suka bikin jurnal lah. Bikin Terus jurnal. bikin kepala botak gitu kan. Stres banget. Kayak gini aja keluar kuliah karena nggak mau berkuliah kalau saya cuma saya tetap harus lanjutin kuliah. Ada juga dia harus lanjutin S2 lah. Jadi kan saya tekannya di situ, sedangkan kuliah kan Apa? Kuliah kenapa? pusing kan. Tuntutan dari seorang kakak yang emang biayain Silvi kuliah gitu ya. Tapi untuk kuliah sekarang ya emang pengen kuliah itu cuma karena disuruh sama kakak, apa emang benar-benar pengen kuliah dari diri Silvinya tuh? Ya ada sih dari diri sendiri tapi saya lebih dari kakak sih. Ya lanjut Mbak Salsa terakhir. Kalau kayak Mbak Stres sih mungkin lebih ke arah banyaknya tugas, terus kalau juga di dalam tugas itu jadi mungkin kita tuh kayak aduh tertekan banget sama tugas gitu. Sebenarnya mah ya apa ya, namanya stres gitu kan, kayak tadi konflik-konflik akademik atau dari keluarga, sosial gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan. Gimana kita cara ngelola si permasalahan tersebut gitu, respon kitanya. Kalau emang permasalahan tersebut atau yang emang bikin stres kita kelola dengan baik, dengan teratur, dengan sistematis gitu ya, mungkin bisa membuat kita ya sedikit meredak yang tadi bisa menjadi stres gitu. Nah, stres itu sebenarnya nggak bisa dihindari sih, tapi bisa dikelola gitu kan. Yuk kita sama-sama lah, apa saja cara positif gitu untuk mengelola stres tersebut. Tapi Anda nggak dari teman-teman ataupun yang di sini cara mengelola stres yang emang yang emang bisa dijadikan hal-hal positif gitu. Mbak Salsa. Gimana tadi? Nah, untuk mengelola stres tuh apa emang
bisa dijadikan yang hal-hal positif? Bisa aja sih. Di luar itu karena emang udah stres dan udah muak banget sama tugas, jadi aku tuh lebih apa ya, lebih cepet buat kayak udah nyelesain tugas itu lebih cepat karena tugas ini tuh bikin aku stres daripada aku stres terus sampai nggak aku kerjain dengan cepat biar selesai juga. Kalau udah selesai kan udah. Ya, dari siapa, Mbak Silvi? Mas Benny? Oke, boleh siapa saja, Sob? Kalau dari saya, kalau stres biasanya saya punya kebaikan sih, kan jalan kaki sukanya. Kebaikannya ketika di jalan saya ketemu orang lagi kesusahan, saya bantu gitu. Terus ya kayak kalau misalkan di jalan saya ketemu orang mau nyebrang gitu, saya bantu nyebrang gitu. Terus di jalan ketemu orang ngejar layangan, saya bantu kejarin gitu. Ya nggak tahu, tiba-tiba tuh fokus saya yang tadinya ke stres tiba-tiba ke hal-hal di sekitar gitu loh. Terus mental saya jadi lebih membaik. Tadi Mas Rizky, meskipun ya emang stres terkait tadi akun lele ataupun tadi kan, itu pasti ada sisi jalan keluarnya buat jadi hal positif, yaitu baik lah. Apalagi jalan kaki gimana kemana gak tahu gitu kan, tapi di sisi jalan kaki juga kita bisa melihat kondisi itu kan di sekitaran yang emang membutuhkan bantuan gitu. Dari Mbak Aun? Saya biasanya ini sih kayak nggak nulis sampai kayak kan ada aplikasi website gitu gitu. Udah, yang lebih ke mungkin dia nulis gitu ya. Buat nyalurin rasa stres dan emosi. Masih lebih Aku sih lebih ke nonton aja sih, nonton drama aja udah. lebih ke nonton. Nonton. Oke, baik. Nah, oke, untuk semua itu adalah bentuk apa ya, bentuk coping lah. Sekarang kita coba perlahan gitu kan, perlahan kita menghembuskan menghirup napas dengan cara perlahan. Kita bareng-bareng menghirup napas, tarik napas lewat hidung. Ayo 1, 2, tahan, kita hembuskan pelan-pelan, kita rasakan pelan-pelan menghembuskan sedikit permasalahan yang emang kita membuat pikiran stres tidak keluar ya, teman-teman. Terus sekali lagi kita ulang, kita tarik napas dengan penuh rasa penuh rasa mendalam gitu kan, tarik napas bareng-bareng, tahan, kita hembuskan perlahan dengan semua permasalahan stres kita keluarkan. Hanya emang permasalahan stres ini hanya permasalahan semata di dunia gitu kan, yang emang bisa diselesaikan. Gimana cara kita tersendiri menyelesaikannya. Oke, terima kasih pada teman-teman juga. Terima kasih atas kejujurannya, atas mengekspresikan stres kalian gitu, bagaimana kalian tadi mengelolanya jadi hal positif ataupun mengelola biar mengurangi rasa stres kalian. Ini sebuah rasa rasa apresiasi lah, karena stres juga ya pasti diakui, stres pasti bakal datang gitu di kehidupan kita gitu kan. Gak mungkin kita lari dari permasalahan atau menyelesaikan permasalahan, pasti permasalahan itu tidak bakal ada habisnya, pasti datang terus menerus. Gimana kita responnya? Oke, terima kasih teman-teman.